nikmatnya melakukan kebaikan yang ada dalam dirinya. Tidak butuh klaim bahwa kita melakukan hal yang baik, karena memang secara desain manusia itu terlahir dengan kebaikan-kebaikan itu. Assalamualaikum Mas Ori, Rahayu, sehat Mas Ori. Waalaikumsalam, Rahayu Pak Ari, terima kasih. Alhamdulillah pangestu dan doa dari teman-teman semua, alhamdulillah baik. Dan mudah-mudahan teman-teman juga selalu baik. Amin, amin Mas Ori. Terima kasih atas doanya untuk teman-teman semua. Kita mau menindaklanjuti di komunitas channel Mas. Boleh dong membahas mengenai human design. Human design itu metode alternatif apa ya Mas ya, yang bisa membantu menyajikan peta diri kita, potensi kita, peran kita, tujuan hidup kita, sehingga kita mudah dalam mengambil keputusan. Setidaknya ada hambatan tapi tidak terlalu besar lah Mas. Gimana itu menurut Mas Ori? Ya, kita bicara tentang desain manusia ya. Jadi kalau kita bicara desain manusia itu, tubuh manusia itu kan tercipta dari, yang kita pahami adalah dari materi tanah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kita zoom in, bahwa unsur tanah sendiri itu kan terdiri dari beberapa partikel, kecil lagi menjadi atom. Nah, kalau kita bicara atom sendiri itu kan ketika atom-atom saling berikatan, nantinya akan ke depan akan membentuk sel sampai ke tubuh, struktur tubuh manusia. Nah, kalau kita zoom in lebih dalam, dari atom sendiri itu kan terdiri dari proton, neutron, elektron, yang dimana ketiganya itu saling berikatan. Nah, ikatan dari ketiganya itu adalah energi dan cahaya. Nah, kalau kita mengenal atau memahami lebih dalam lagi, ternyata kita ini adalah makhluk energi dan makhluk cahaya. Nah, ketika kita memahami itu, bahwa segala unsur di alam semesta ini adalah satu probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi apapun sebetulnya. Jadi kita ini sebetulnya adalah kehampaan. Jadi kan kalau kita bicara di fisika kuantum itu kan jelas bahwa alam semesta ini adalah 99,99% ada ruang hampa. Jadi kita ini sebetulnya tidak pernah ada, hanya seolah-olah aja ada. Nah, kalau kita memahami di unsur terkecil dalam tubuh kita bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh, artinya satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, ketika satu sama lain saling melengkapi, bahwa ternyata ketika kita melakukan suatu hal apapun dalam kehidupan ini, itu akan berdampak atau akan mempengaruhi sekeliling kita satu sama lain. Nah, kalau bicara potensi sendiri, itu kan setiap individu manusia itu dilahirkan dengan unik, yang setiap individunya punya keunikan masing-masing. Nah, potensi-potensi dalam tubuh manusia itu akan bisa terpicu atau akan bisa muncul ketika adanya rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa dari luar ataupun dari dalam diri. Dari luar itu lewat ujian-ujian hidup yang tanpa kita sadarin itu akan memicu potensi-potensi yang tertidur dalam tubuh kita muncul, atau kita latih sendiri lewat beberapa metode kayak gitu Pak Hari. Oke, saya tuh lihat di beberapa artikel atau website, kita bisa dengan mudah mengetahui mengenai human design itu cukup dengan mengisi nama, tempat tanggal lahir, jam lahir, atau di situ bisa muncul kita tipe apa gitu. Apa bisa semudah itu Mas? Ya, kalau menurut saya itu salah satu beberapa dari indikator-indikator yang sebetulnya itu kompleks, sangat kompleks. Karena apa? Tidak hanya bicara tanggal lahir, weton, terus di tempat mana kita lahir. Karena unsur pembentuk potensi kita itu
setiap individunya, kalau kita bicara itu orang itu bisa bersamaan lahir, tapi secara potensi bisa berbeda. Lah itu kan ada unsur-unsur juga dari pengalaman hidup, yang sebetulnya setiap individu itu ketika dia mengalami pengalaman hidup, secara mental sendiri bagaimana dia menanggapi pengalaman hidup itu yang sebetulnya sama bisa berbeda di setiap individu seseorang. Misalnya gini, saya dipukul orang, secara psikis itu saya bisa melawan atau saya bisa mengalah. Lah Pak Hari kan juga bisa punya pilihan ketika dipukul itu mau marah ataupun mau sabar. Lah dua alternatif itu bisa berbeda tuh nutrisi yang didapat. Belum lagi ekspresi, kita mau menangis atau kita mau kabur atau kita mau diam aja, itu kan juga salah satu pembentuk ada nutrisi di setiap apa yang kita lakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Nah itu kan setiap manusia berbeda-beda, belum di segi mentalnya. Apakah dia dendam atau dia memaafkan, itu juga beda-beda. Nah itu unsur-unsur itu sangat kompleks. Tidak hanya kita berbasis tanggal lahir sama weton, lah itu bisa jadi salah satu indikator. Gitu. Artinya weton itu dalam artian bisa membantu seperti kita biasa puasa weton, atau biasa puasain weton anak kita biar besok sukses. Dan kebanyakan ada beberapa testimoni yang mengalami hal itu. Apakah itu bisa berhubungan untuk membentuk human design kita atau human design keturunan kita, Mas Ori? Ya bisa, cuman ya nggak sesimpel itu. Pasti ada unsur-unsur lain yang melengkapi tetap. Jadi kita bicaranya lebih luas lagi, nggak hanya cuman di situ gitu. Tapi ada unsur-unsur lain yang juga melengkapi, itu juga membantu gitu. Oke. Di konten sebelumnya Mas Ori menjelaskan beberapa mengenai senam itu ya Mas ya. Senam kecerdasan. Apakah dengan senam kecerdasan bisa menggali potensi diri kita, mengontrol emosional kita dalam mengambil keputusan atau tindakan lainnya, Mas? Ya, itu kan senam kecerdasan itu salah satu metode yang diciptakan oleh guru saya, guru kita, Kang Aas. Jadi di situ pun dijelaskan bahwa struktur tubuh manusia, di dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan kutub energi atau orbit. Nah, setiap kutub itu ketika dia saling bersentuhan, dia akan membentuk satu lintasan. Nah, itu terlihat bahwa orang yang cerdas itu otomatis lintasan orbitnya akan semakin kompleks. Terlihat dari kompleksitas orbitnya itu. Jadi ketika orbit itu semakin kompleks, seseorang itu akan mampu menentukan cara menyelesaikan masalah pun akan semakin kompleks. Jadi opsinya bisa banyak. Bukan cuma A dan B, bisa sampai E sampai Z. Karena kompleksitas cara pandang dan cara pola berpikirnya. Nah, kalau misalnya itu semakin kompleks, orbit ini akan membentuk habit, kebiasaan. Jadi tanpa sadar ketika kita melakukan suatu hal yang terus-menerus, itu kan membentuk orbit dulu tuh. Ketika orbit itu sudah terbentuk, maka akan menjadi kebiasaan kita. Seperti itu. Nah, itu kan di level akibat. Nah, kalau kita bicara lagi, seseorang itu kita tidak akan bisa merubah orang lain untuk berbuat baik lah istilahnya. Nah, karena apa? Itu terbentuk dari kebiasaan. Jadi kita coba untuk merubah orbitnya dulu atau membentuk orbitnya dulu. Akhirnya tanpa sadar, seseorang tersebut yang melatih pembentukan orbit itu dengan gerakan-gerakan tertentu, tanpa sadar dia akan merubah dirinya sesuai dengan orbit hingga menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi tanpa sadar dia dituntun tuh oleh orbitnya itu menjadi lebih baik. Nah, ketika orbit itu terbentuk tanpa sadar, itu memunculkan potensi-potensi yang tertidur. Nah, itu kan terlihat bahwa di setiap psikolobus atau titik pusat-pusat energi itu berpengaruh erat dengan kelenjar hormon, yang dimana kelenjar hormon itu membawa nilai-nilai psikis. Misalnya kita bicara tuh, seseorang itu akan mampu memiliki motivasi besar di dalam kehidupannya atau menjalani kehidupannya ketika
hubungan kelenjar hormon di gonad atau ovarium itu dia optimal atau dia lancar, yang dimana itu membawa nilai-nilai daya dorong hidup, motivasi gitu. Nah, itu akan membantu seseorang tersebut untuk lebih optimis lagi menjalani kehidupan. Nah, ataupun di psikolopus jantung, yang itu berhubungan dengan timus, yang dimana nilai-nilainya adalah keterbukaan. Jadi dimana seseorang itu ketika ingin mempelajari kehidupan itu dia harus membuka dirinya. Jadi tanpa sadar dia akan menampung segala apapun informasi, pemahaman dari berbagai aspek. Nah, itu tanpa disadarin. Nah, tiba-tiba seseorang itu memiliki seperti itu. Itu yang terjadi ketika teman-teman melakukan satu metode itu, senam kecerdasan itu. Kalau menurut Mas Ori mungkin yang tidak bisa menjangkau dengan metode itu, apakah ada metode lain Mas selain senam, atau hanya sekedar kita mempertahankan perilaku positif kita? Ya bisa, itu kan ketika kita mempertahankan perilaku positif kita kan akan membentuk orbit itu. Terus menerus akhirnya membentuk kebiasaan. Jadi sebetulnya di luar sana mungkin banyak sekali metode. Nah, ini bukan cuma satu-satunya metode. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman punya metode tersendiri ya silakan. Tapi saya berharap bahwa kita tidak berdebat tentang metode, tapi bagaimana kita sama-sama mengaplikasikan metode-metode yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, guru teman-teman, dalam rangka ayo kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan suatu hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Jadi sebetulnya seseorang itu tidak perlu untuk mencari atau ingin melakukan suatu hal baik. Cukup munculkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, itu dia akan dengan sendirinya. Lah sekarang yang terjadi itu bukan bagaimana seseorang menikmatin melakukan suatu hal yang baik. Nah sebetulnya kan esensinya itu bagaimana setiap individunya itu merasakan nikmatnya berbuat baik, nikmatnya melakukan kebaikan yang ada dalam dirinya. Nah ketika seorang itu bisa menikmatin itu, orang-orang atau kita sendiri tidak butuh klaim bahwa kita melakukan hal yang baik, karena memang secara desain manusia itu terlahir dengan kebaikan-kebaikan itu, Pak Arif.